220176. Saya mahasiswi semester 4 dari jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Di sini dalam pertemuan kita kali ini, saya akan bahas sedikit mengenai hak-hak atas tanah untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Hukum Agraria. Nah, hak atas tanah itu merupakan salah satu hak perseorangan atas tanah, di mana hak perseorangan atas tanah adalah hak yang memberi wewenang kepada pemegang haknya, mau itu perseorangan atau sekelompok orang secara bersama-sama atau badan hukum, untuk menguasai, menggunakan, atau mengambil manfaat dari tanah. Nah, kemudian dalam hak-hak atas tanah menjelaskan beberapa dasar pemberian hak atas tanah kepada seseorang atau badan hukum. Diatur dalam pasal 1 UU PA. Maksud saya dalam pasal 4 ayat 1 UU PA yang berbunyi, atas dasar hak menguasai dari negara sebagai yang dimaksud dalam pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas tanah yang merupakan bumi yang disebut tanah yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang baik sendiri maupun secara bersama-sama dengan orang lain serta badan hukum. Nah, seperti hak-hak atas tanah sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 4 ayat 1, seperti hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, hak pakai, hak sewa, hak membuka tanah, hak memungut hasil hutan, dan hak ulayat. Nah, dalam salah satu hak atas tanah adalah hak ulayat. Nah, hak ulayat ini memiliki beberapa pengertian yang berbeda-beda, walaupun secara umum hak ulayat itu tetap sama prinsipnya. Nah, dalam hal ini kita akan melihat beberapa pengertian hak ulayat dari berbagai segi. Dalam perspektif hukum adat dan dalam Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 dan Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 5 Tahun 1999 tentang pedoman penyelesaian masalah hak ulayat masyarakat hukum adat. Berdasarkan pada pengaturan hak atas tanah yang ada di dalam pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat 3 UU PA itu berbunyi, yang pertama, seluruh wilayah Indonesia adalah kesatuan tanah air dari seluruh rakyat Indonesia yang bersatu sebagai bangsa Indonesia. Yang kedua, seluruh bumi, air, dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dalam wilayah Republik Indonesia sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa adalah bumi, air, dan ruang angkasa bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan nasional. Selanjutnya, hubungan antara bangsa Indonesia dan bumi, air, serta ruang angkasa termasuk dalam pasal 2 ini adalah hubungan yang bersifat abadi. Maka hak bangsa Indonesia atas tanah merupakan hak penguasaan tertinggi dan meliputi semua tanah yang ada di dalam wilayah negara, yang mana merupakan tanah bersama dan bersifat abadi, serta menjadi induk bagi hak-hak penguasaan yang lain atas tanah, yang mana hal tersebut mengandung perhatian bahwa semua hak penguasaan atas tanah yang lain bersumber pada hak bangsa Indonesia atas tanah, dan keberadaan hak penguasaan atas apapun hak yang bersangkutan tidak meniadakan eksistensi hak bangsa Indonesia atas tanah. Nah, selanjutnya mengenai hak menguasai negara atas tanah, ini bersumber pada hak bangsa Indonesia atas tanah, yang mana pada hakikatnya hal tersebut merupakan pelaksanaan tugas kewenangan bangsa Indonesia yang mengandung unsur hukum publik. Nah, tugas bangsa Indonesia untuk mengelola seluruh tanah bersama tidak mungkin dapat dilaksanakan sendiri oleh seluruh bangsa Indonesia yang ada. Oleh karenanya, dalam penyelenggaraan ini, bangsa Indonesia sebagai pemegang hak dan pengemban amanat tersebut pada tingkatan tertinggi dikuasakan kepada negara Republik Indonesia sebagai organisasi kekuasaan yang mewakili seluruh rakyat. Nah, hal ini sejalan dengan pasal 2 ayat 1 UU PA yang berbunyi,
atas dasar ketentuan dalam pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar dan hal-hal sebagai yang dimaksud dalam pasal 1, yaitu bumi, air, dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat. Selanjutnya, isi wewenang hak menguasai negara atas tanah sebagaimana tercantum dalam pasal 2 ayat 2 UPA yang berbunyi hak menguasai dari negara termasuk dalam ayat 1 pasal ini memberikan wewenang yang pertama, yaitu mengatur dan menyelenggarakan peruntukan penggunaan, persediaan, dan pemeliharaan bumi, air, dan ruang angkasa tersebut. Selanjutnya, menentukan dan mengatur hubungan-hubungan antara hukum antara orang-orang dengan bumi, air, dan ruang angkasa. Terus menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air, dan ruang angkasa. Atas dasar ayat tersebut, isi wewenang hak menguasai negara atas tanah diuraikan menjadi yang pertama, mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan, dan pemeliharaan tanah. Termasuk dalam wewenang ini adalah membuat suatu rencana umum mengenai persediaan, peruntukan, dan penggunaan tanah untuk berbagai keperluan. Selanjutnya, mewajibkan kepada pemegang hak atas tanah untuk memelihara tanah, termasuk menambah kesuburan dan mencegah kerusakannya. Selanjutnya, mewajibkan kepada pemegang hak atas tanah pertanian untuk mengerjakan dan mengusahakan tanahnya sendiri secara aktif dengan mencegah cara-cara pemerasan. Yang kedua, menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan tanah. Yang termasuk dalam wewenang ini adalah menentukan hak-hak atas tanah yang bisa diberikan kepada warga negara Indonesia baik secara sendiri-sendiri maupun bersama dengan orang lain. Terus menetapkan dan mengatur mengenai pembahasan jumlah bidang dan luas tanah yang dapat dimiliki atau dikuasai oleh seseorang atau badan hukum. Yang ketiga, menentukan dan mengatur antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai tanah. Jadi ya, dari penjelasan singkat tadi kita dapat mengambil kesimpulan bahwasanya hak bangsa Indonesia atas tanah itu merupakan hak penguasaan tertinggi dan meliputi semua tanah yang ada di dalam wilayah negara, yang merupakan tanah bersama dan bersifat abadi serta menjadi induk bagi hak penguasaan yang lain atas tanah, yang mana hal tersebut mengandung perhatian bahwa semua hak penguasaan atas tanah yang lain bersumber pada hak bangsa Indonesia atas tanah dan keberadaan hak penguasaan atas apapun, yaitu hak yang bersangkutan tidak meniadakan eksistensi hak bangsa Indonesia atas tanah. Baiklah teman-teman sekalian, mungkin cukup sekian penjelasan saya mengenai hak-hak atas tanah dalam penjelasan hukum agraria. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.